سيدنا محمد خير الورى شجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة. عما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل الحل والأقد. أخواتي وإخواني، ibu-ibu, bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus panitia ini Majelis Taklim apa nih? Nurul Bazar, Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukurillah, pada malam hari ini kita kumpul di Masjid Nurul Bazar bersama ibu-ibu pengajian Nurul Bazar dan hadirin dan hadirat rahimakumullah untuk merayakan peristiwa agung, kejadian yang kalau tidak ada kejadian ini, yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak akan ada Isra wal Mi'raj, tidak ada Lailatul Qadar, tidak ada keutamaan-keutamaan yang lain. Oleh sebab itu, sebagai ungkapan rasa cinta kita, syukur kita kepada Rasulullah SAW, kita rayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, ini tempatnya di tengah-tengah pasar. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, afdhalul bilad ilallah masajiduha wa asbilul bilad aswaquha, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya tempat di muka dunia ini, di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah, dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Tapi bisa dijadikan peluang pahala. Banyak sunnah-sunnah Nabi, ya, yang kalau kita masuk pasar doa, yang doanya dahsyat. Ini harus semua orang yang suka belanja, apalagi pemilik kios, pemilik pedagang di sini harus punya doa ini. Ya, siapa yang membaca doa ini, Allah tuliskan 1.000.000 kebaikan, Allah hapuskan 1.000.000 keburukan, dan Allah tinggikan 1.000.000 derajat. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab, membaca doa ini bukan hanya mau belanja, hanya ingin cari pahala. Dia ke pasar cuma mau baca doa ini. Ya, bagaimana doanya? La ilaha illallah. Ikuti sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu. Ini agak lupa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ilaha illallah la ilaha illallah la syarika lahul mulku yuhyi wa yumiit yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu dibaca, bahkan sahabat-sahabat kalau Nabi itu kalau baca agak dikeraskan suaranya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu. Ditulis 1.000.000 kebaikan, dihapus 1.000.000 keburukan, diangkat 1.000.000 derajat. Allah, pahala besar. Ya. Baik, kembali kepada Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Ini belum selesai karena saya ada acara ditunggu di sana ke siang. Tadi kurang konfirmasi. Ya, harusnya udah maghrib baca. Saya sengaja sholat isya di sini supaya selesai. Ya. Baik. Fahtazza al-'arsyu taraban wastibsyara wa zdada al-kursi haybatan wa waqara
وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا استغفارا fahtazal arsh, goncang arsy, fahtazal arsh darban wastifjara wazdadal kursi haibatan wa waqara. Kursi singgasananya Allah semakin berwibawa. Wadajjatil malaikah, serentak malaikat memuji subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Falamma ishtadda bihi al-qarq bi'izni rabbil khalaq wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamamih. Dilahirkan Nabi Muhammad tidak ada sakit. Lam tashku minhu alaman wala alla. Ibunya sejak hamil sampai melahirkan tidak merasakan sakit. Lahirnya sesar, bukan, dan maaf ya, bukan tempat kencingnya kita. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi sajidan syakiran, dalam keadaan sujud bersyukur, hamidan memuji Allah, ka'annahul badru fi tamami, seperti bulan purnama. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan bi adil inayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sudah dikhitan, sudah disunat. Makhulan bi kuhlil hidayah, sudah pakai celah sifat mata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada kelahiran seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita beruntung jadi umatnya Rasulullah SAW. Tidak lain, tidak buat. Mari kita teladani Nabi Muhammad SAW. Ikuti syariatnya, kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram, dan hidupkan yang sunnah. Yang wajib modal, Bu. Modal. Ini tukang dagang tahu kan? Yang modal. Kalau modal mau untung bagaimana? Kerjakan sunnah-sunnahnya untung. Semakin banyak sunnahnya Rasulullah dikerjakan, semakin untungnya semakin banyak ya. Amin ya rabbal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku, kelak bersamaku di surga. Amin ya rabbal. Nah, jadi ilmu kan banyak nih, cuman saya mau mengajarkan satu nih. Ini kita rata-rata pedagang, rata-rata pasar. Kita harus punya akidah, keyakinan bahwa yang memberi rezeki adalah Allah. Manusia hanya wasilah, perantaraannya. Maka yang harus diperbaiki hubungan adalah hubungan kepada pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu. Jadi jangan ngoni berangkat ke pasar belum sholat subuh. Bahkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholat subuh fi jamaah wa jalasa fi musalla wa zakara Allah hatta tatlu'a asy-syams fa inna rizqahu asra min alladhi yabdur ila as-suq, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang bersalat subuh berjamaah, duduk di tempat salatnya. Kalau di masjid duduk sampai terbit matahari. Kalau di masjid boleh pindah-pindah, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Tapi kalau sholatnya di rumah, duduk di situ tempat dia sholat. Berzikir sampai terbitnya matahari. Lalu dia sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq. Ya, pas matahari pecah, sholat 2 rakaat. Maka orang tersebut dinyatakan rezekinya lebih cepat daripada orang yang furuk-furuk berangkat ke pasar. Nah, ini kenapa? Ini hubungannya sudah koneksi sama Allahnya sudah baik. Ya. Tambah lagi sedikit lagi. Ya. Intinya kita meneladani akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya maha agung. Dipuji oleh Allah yang maha. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim.
sesungguhnya engkau dalam keluhuran akhlak yang agung. Kalau mau mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad nggak akan pernah bisa kita, ya, nggak bisa. Tapi yang mungkin kita bisa lakukan adalah akhlak yang baik. Nabi nyatakan dalam sebuah hadis, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja, kapan saja kau berada. Jangan hanya di masjid tapi bertakwa. Lagi transaksi lupa, ya, jujur. Ini begini, Nabi Al-Amin. Kalau kita mau meneladani Rasulullah, Rasulullah pedagang yang jujur. Kita nggak akan sanggup ikutin jujurnya Rasulullah. Jujurnya Rasulullah bagaimana? Rasul bilang, ini modalnya sekian, kamu boleh lebihkan, silakan berapa aja. Ada yang bilang modal, ada yang bilang kita nggak akan mampu. Kita ke harga standar aja. Yang bagus dibilang bagus, yang ada cacat dibilang cacat. Itu namanya bertakwa sama Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapus keburukan tersebut. Kita semua punya dosa, punya salah. Setiap ada istighfar, setiap ada salah langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau dosanya lebih besar, banyakin baca sedekah, semoga menjadi kafarah, menjadi tebusan dosa-dosa kita. Dan Rasulullah yang pesan yang terakhir, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nabi tidak nyatakan akhlak kepada seorang muslim, tapi manusia, mau dia muslim, mau non muslim, bahkan kepada binatang sekalipun kita diminta untuk berakhlak. Akhlak yang bagus bagaimana, Bu? Nabi nyatakan al-akhlakul hasan an tuhsin ala man asa'ak wa an ta'fu ala man zalamak. Akhlak yang bagus itu adalah engkau berbuat baik kepada orang yang jahat sekalipun. Kalau kita baik sama orang baik namanya balas budi. Orang datang sama kita balas kunjungan, kunjungan dibalas kunjungan namanya balas budi. Tapi orang yang memutuskan tali silaturahmi, kita kunjungi dia, kita bawain hadiah sama dia, nah, ini akhlak hasan. Belajar dari pohon mangga yang sering dilempar sama anak-anak. Kita lempar dia dengan batu, dia membalas dengan buah. Bisa nggak? Insya Allah. Antahsin ala man asak wa anta'fu ala man zalamak. Memaafkan orang yang zalim kepadamu. Jangan simpen-simpen penyakit, jangan simpan dendam. Kita sakit hati, kita simpan jadi penyakit sama diri kita. Nabi nyatakan dalam sebuah hadis, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak dihalalkan kepada seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Kita mau marah itu 3 hari aja. Hari keempat bersapaan lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita minta maaf. Ya, saya nggak panjang lebar, ini hanya menunaikan kewajiban, minta maaf. Ya, insya Allah kapan-kapan waktu, lain waktu kita bisa berjumpa dengan manajemen yang lebih bagus. Ya, pengaturan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.